Selamat malam, perkenalkan nama saya Evelina Zoe dari Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kinematika gerakan 2 dimensi dan 3 dimensi. Pengertian gerak benda. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu gerak. Definisi telah mengemukakan oleh para ilmuwan untuk mendeskripsikan tentang gerak. Namun secara fisika dapat dinyatakan bahwa gerak ditentukan karena adanya kelajuan, kecepatan, dan percepatan benda. Kinematika gerak 2 dimensi dan 3 dimensi. Kinematika adalah ilmu yang membahas gerak benda tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Gerak dalam 2 dan 3 dimensi menggunakan tanda plus dan minus tidak cukup untuk menjelaskan secara lengkap gerak untuk lebih dari 1 dimensi. Kinematika gerak di 3 dimensi adalah gerak yang terjadi pada 3 dimensi, contohnya gerak acak molekul dalam suatu ruangan. Gerak 2 dimensi dan 3 dimensi. Gerak 2 dimensi adalah gerak yang besaran-besaran yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Komponen besaran di sumbu X dan sumbu Y dinyatakan oleh vektor satuan masing-masing sumbu. Vektor satuan di sumbu X dilambangkan dengan huruf J. Objek grafik 2 dimensi adalah 2 sekumpulan titik-titik 2 dimensi yang dihubungkan dengan garis lurus baik berupa polin maupun poligon. Gerak 3 dimensi. Gerak 3 dimensi adalah gerak pada ruang X, Y, dan Z. Serupa dengan gerak 2 dimensi, namun komponen besar pada gerak ini juga dapat diuraikan ke sumbu juga dapat diuraikan ke sumbu Y dan Z untuk mempermudah menganalisis gerakannya. Gerak proyektil. Gerak proyektil adalah gerak suatu benda yang diberikan kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arah sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan hambatan udara. Gerak melingkar seragam. Kecepatan sudut dan kecepatan linear. Suatu partikel pada saat T1 berada di titik A telah menempuh sudut sebesar θ1 pada T2 telah berada di titik B dan menempuh sudut sebesar θ2. Maka kecepatan sudut dinyatakan seperti pada rumus di bawah ini. Selain kecepatan sudut pada gerak melingkar juga dianalisis kecepatan linear atau kecepatan singgungnya. Kita misalkan partikel berpindah dari titik A ke titik B pada lintasan lingkaran yang berjari-jari R. Seperti contoh yang ada di samping. Perubahan sudut selama pergerakan untuk menempuh panjang busur delta S adalah delta theta. Maka kita dapat membuat hubungan seperti rumus. Dengan demikian dapat diperoleh hubungan antara kecepatan singgung Vt dengan kecepatan sudut W sebagai berikut. Percepatan sudut dan percepatan linear. Jika selama gerak kecepatan sudut benda berubah sebesar delta W dalam selang waktu delta T, dikatakan benda mempunyai percepatan sudut. Percepatan sudut rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu, seperti pada rumus yang di bawah ini. Percepatan timbul karena adanya perubahan besar maupun arah kecepatan atau kedua-duanya, walaupun besar kecepatan konstan atau panjang vektor VO sama dengan Vt. Namun jika terjadi perubahan arah gerak, maka timbul juga perubahan kecepatan. Adanya perubahan kecepatan menunjukkan adanya percepatan.
Percepatan-percepatan berikut sebagai berikut ini ada di bawahnya. Dengan mensubstitusikan persamaan, maka memperoleh seperti yang contoh di bawah ini. Dua komponen percepatan linear pada gerak melingkar, yaitu percepatan tangensial dan percepatan radial. Kedua percepatan memiliki perbedaan arah yang saling tegak lurus, sehingga resultan antara keduanya dirumuskan sebagai berikut. Gerak relatif. Gerak relatif adalah suatu benda yang bergerak dan sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila ada suatu pergeseran posisi yang terjadi, dan benda bergerak bisa saja menjauh ataupun mendekat dari titik acuannya. Contohnya gerak relatif di kehidupan sehari-hari. Gerakan pohon terhadap manusia, gerakan kendaraan terhadap gedung, gerakan kereta api terhadap lintasan, gerakan manusia terhadap jalan raya. Pada gerakan melingkar sering disebut istilah frekuensi dan periode. Frekuensi dengan simbol F adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam satu detik. Periode dengan simbol T adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Rumus persamaannya yaitu F sama dengan N per T. T sama dengan T per N. Keterangannya yaitu N kecil adalah banyaknya putaran. T kecil adalah waktu atau sekon. Satu putaran sama dengan 2 pirat atau radian. 1 RPM atau rotasi per menitnya adalah sama dengan PI per 15. Pada gerak melingkar terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu semua persamaan kecepatan sudut dan percepatan sudut. Bagaimana mungkin sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan konstan dapat dipercepat? Sebuah partikel dengan kecepatan konstan bereaksi pada waktu yang sama. Jika sebuah benda bergerak menurut garis lurus, kecepatan adalah laju perpindahan lintasan tiap detik atau jarak. Dalam fisika, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Akselerasi dalam sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut, seperti yang dijelaskan pada hukum kedua Newton. Maka dengan kata lain, objek membelok, jadi partikel dengan kecepatan tidak dapat berakselerasi dengan waktu yang sama. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada sering kesalahan kata atau kesalahan dalam pengetikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam dan terima kasih.